Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Ramadiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang PWM atau Pulse Width Modulation. Apa itu PWM? Nah, PWM itu adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. Tujuan umum dari modulasi lebar pulsa untuk mengontrol pengiriman daya terutama ke perangkat inersia. Kemudian pulsa width modulation adalah teknik yang menyesuaikan lebar sinyal, umumnya pulsa berdasarkan informasi sinyal modulator. Nah, perilaku on-off kekuatan rata-rata sinyal keluaran bergantian antara hidup dan mati dalam jangka waktu tertentu. Nah, jika sinyal beralih antara hidup dan mati lebih cepat daripada beban, maka beban tidak berpengaruh oleh skala tersebut. Nah, konsep dari PWM ini mengatur kecepatan, intensitas cahaya, membuat suatu sinyal analog menggunakan satu bit sinyal digital. Nah, ini merupakan diagram pengaturan dengan PWM, di mana masukannya itu sinyal digital 1 bit, kemudian diproses driver, kemudian digunakan dengan dihasilkan sinyal analog. Nah, ini adalah contoh rangkaian sederhananya. Di sampingnya itu adalah contoh dari sinyal PWM, di mana sinyal PWM itu berupa gelombang kotak. Besar sinyal analog atau aksi pengaturan yang dihasilkan ditentukan oleh Dati cycle atau siklus kerjanya. Nah, Dati cycle atau siklus kerja ini adalah ukuran waktu sinyal termodulasi berada dalam status tinggi. Biasanya dicatat sebagai persentase periode sinyal di mana sinyal tersebut dipertimbangkan. Nah, itu di situ ada permulanya dan gambar di sampingnya. Kemudian adalah frekuensi PWM, di mana frekuensi ini menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Nah, ada gambar sinyalnya itu di bawah. Kemudian seberapa cepat sinyal PWM harus dihidupkan dan dimatikan ditentukan oleh frekuensi sinyal PWM, dan kecepatan berapa lama sinyal PWM harus tetap on ditentukan oleh siklus kerja PWM. Nah, ada 4 tipe pulse width. Yang pertama, pulse center fixed edge modulation, lead edge fixed trailing edge modulated, trailing edge fixed leading edge modulated, pulse width constant period modulated. Nah, ini merupakan bentuk sinyal dari lead edge modulation. Nah, ini merupakan bentuk sinyal dari trailing edge modulation dan center pulse to edge modulation. Nah, ada beberapa metode untuk PWM. Yang pertama, analog generation method, di mana metode ini memungkinkan pembuatan analog sinyal PWM hanya dengan mencatat persimpangan antara gigi gergaji atau sinyal pemicu segitiga dan sinoid referensi. Ini merupakan digital generation method atau modulasi delta dengan menggunakan sinyal analog referensi saja. Satu set batas yang ditetapkan adalah offset konstan dan sinyal PWM terintegrasi mode switch dibuat. Kemudian modulasi delta mirip Sigma dengan modulasi delta yang melibatkan ini, namun sinyal kesalahan dikembalikan dengan mengurangi sinyal PWM dan sinusoid referensi dan kemudian diintegrasikan. Ketika sinyal kesalahan terintegrasi ini mencapai serangkaian yang ditentukan, sinyal PWM akan. Nah, ada beberapa keuntungan menggunakan PWM. Yang pertama, nilai rata-rata sebanding dengan Dati cycle. Kemudian daya rendah yang digunakan pada transistor yang digunakan untuk mengalih sinyal. Peralatan cepat dimungkinkan karena MOSFET dan transistor daya yang kecepatan melebihi 100 kHz dan sinyal digital tahan terhadap kebisingan. Lebih sedikit panas yang dihamburkan dibanding menggunakan resistor untuk nilai tegangan yang menengah. Kemudian adapun kekurangan menggunakan PWM itu biaya pakai sirkuit terintegrasi untuk PWM relatif mahal, kemudian kompleksitas sirkuit diperlukan untuk implementasi, kemudian gangguan frekuensi radio atau gangguan elektromagnetik membatasi kinerja sirkuit, kemudian lonjakan tegangan dalam sinyal pulsa ke rangkaian sklar yang cepat dan mirip dengan impuls.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.